selamat jumpa kembali di Jenjang Channel. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai MS Excel. Dan di tutorial ini kita akan memasuki ke episode ketiga. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke tutorialnya ya. Tutorialnya kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Kita menginjak di episode ketiga ya teman-teman ya. Dimana di tutorial ini saya akan membahas mengenai rumus-rumus sederhana di Excel ya. Seperti pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian, ada sum, ada average, dan lain-lain sebagainya. Dan nanti saya juga akan membuat bagaimana cara membuat nomor urut yang otomatis, yang simple ya. Di sini mungkin akan lebih efektif dengan rumus Excel ya. Oke, kita lanjutkan ke tutorialnya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk melakukan penjumlahan, perkalian, dan pembagian di Excel ya. Cukup simpel teman-teman. Yang pertama kita klik di sini, kita bikin contoh ya. Kita klik di sini. Pastinya ya dalam rumus Excel di mana-mana apapun rumus Excel itu pasti diawali dengan sama dengan ya. Itu sudah udah rumus utama ya. Semua apapun yang ada di Excel itu ada rumus pasti diawali dengan sama dengan ya. Oke, cukup mudah teman-teman. Contohnya kita akan menambahkan di sini ya sel D4 atau harga apel itu 15.000. Adanya di posisi D4 ya. Mau kita tambah, cukup dengan kita tambahkan fungsi tambah dengan harga semangka yang 20.000 ini ya. Tinggal klik posisinya di D6 gitu. Menerangkan bahwa D4 akan ditambahkan dengan D6. Cukup simpel, tinggal kita langsung enter aja, langsung otomatis bertambah teman-temannya. Lebih luar biasa lagi dengan rumus Excel ini, kita ganti objeknya aja, kita langsung ngeling ya, tidak perlu mengganti rumus lagi. Contoh di saya kasih 5.000 ya, pasti kesananya akan langsung otomatis akan berubah seperti itu ya teman-teman. Ya itu luar biasanya sih rumus Excel ya. Oke, kita ganti. Kalau untuk mengedit atau merubah dalam sel ini, kita cukup klik 2 kali atau pakai F2 ya teman-teman. Klik 2 kali akan seperti ini ya, dan posisi ini berarti kita bisa untuk edit. Untuk berikutnya kita coba dengan perkalian ya. Perkalian kalau di hukum komputer kita pakai tanda bintang ya, seperti ini perkalian. Jadi D4 harga 15 kali harga jumlahnya 15. Tinggal cukup enter saja, hasilnya sudah ketahuan ya, 225. Dari 15 kali 15.000 hasilnya 225 seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan dengan pembagian ya, pembagian. Ini 25, harga jeruk 25 contohnya ya. Kita bagi ya, bagi itu titik 2 ya kalau ini ya. Bagi sebentar. Oh, bagi itu pakai sama dengan pakai miring, dibagi 5. Oke. Ya. Jadi kita klik 2 kali atau kita F2 seperti ini. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya sama dengan 5 seperti itu. Oke, pembagian, penambahan, perkalian, dan pengurangan sama dengan contohnya kita kasih di harga semangka 20, kita ambil dengan minus ya. Kita ambil 15.000 seperti ini. Tinggal klik kasih ke 5.000. Itu contoh-contoh rumus-rumus simpel di Excel teman-teman ya, cara bagaimana menggunakan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita akan bahas mengenai di bawah ini ya. Kita punya ada 5 soal ya, 5 soal di mana masing-masing akan menggunakan rumus yang berbeda ya. Yang pertama jumlah stok tersedia. Nah, maksudnya tuh jumlah stok tersedia itu total jumlah gitu kan. Berarti kita menggunakan rumus di sini, kita tulis saja ya, pakai sum ya. Nah, rumusnya rumus sum. Bagaimana cara penggunaannya? Cukup simpel ya teman-teman. Kita cukup pastikan dengan sama dengan terlebih dahulu. Setelah kita tulis sum kurung buka, mana yang akan kita jumlahkan. Contohnya di sini di sel ini ya, kita blok sampai sesuai dengan kebutuhan kita di sini.
ya, atau mungkin kita coba satu-satu dulu. Jadi contohnya kayak gini, yang 15 kasih koma ya, yang ini sorry. Oke, sama dengan sum kurung buka, kita blok ya, kita blok sesuai kemauan kita, sesuai kebutuhan kita, kurung tutup. Oke. Jadi langsung otomatis. Jadi ini jumlah total dari harga apel sampai harga nanas adalah 193.000. Itu penggunaan untuk penjumlahan total menggunakan rumus sum ya. Atau ada lagi yang lebih simpel teman-teman ya. Ini kalau tadi kan cukup manual, ada yang lebih simpel. Posisinya di sini kita ya. Cukup dengan tekan ALT sama dengan ALT sama dengan langsung ya, tidak menggunakan, nggak perlu tulis sum lagi, nggak perlu pulang buku buka, cukup dengan tekan ALT plus sama dengan, langsung kita enter, hasilnya sama ya. Itu cukup praktis sekali ya, lebih simpel, hitungan detik kita langsung bisa menjumlahkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke rata-rata stok per buah. Nah ini dipakai rumus sendiri ya, namanya average ya. Ini adalah bahasa Inggris seperti ini ya. Bagaimana cara menggunakannya, kita di sini pasti ya mengawal dengan sama dengan terlebih dahulu teman-teman ya, average ya, kurung buka, kita blok di sini. Oke, kurung tutup, tinggal enter. Oke, jadi rata-rata harga dari sini adalah sekitar 19.300 average-nya ya, seperti itu ya. Nah, terus kita akan menjumlahkan berapa banyak gitu ya, berapa banyak, bukan berapa banyak jumlah teman-teman, berapa banyak unit ya. Contoh di sini dulu deh, berapa banyak buah-buahan yang akan kita hitung gitu lah di sini. Di sini kita pakai rumus ada account, ada konta ya, ada konta, ada kon ya. Oke, kita bedakan dua rumus itu ya. Ada kon, ada kon ya. Nah, kon itu biasanya digunakan buat angka ya. Kalau konta itu buat menghitung huruf. Coba kita buktikan ya. Kont kurung buka. Nah, ini jumlahnya yang akan kita ini bukan jumlah total asum tadi ya. Ini jumlah berapa yang ininya ya. Kita tutup, kita enter. Tuh, ternyata ada 10 item yang kita hitung ya. Nah, lain halnya lagi kalau kita pakai kon sama kurung buka, ini yang kita akan hitung ya, tutup, 0, dia nggak bisa membaca karena itu adalah huruf. Nah, kalau kon itu diperuntukkan untuk menghitung angka ya. Bagaimana bisa menghitung? Tenang teman-teman, kita ganti rumusnya dengan konta, kita kasih A aja ya, otomatis ya. Jadi kon dan konta itu perbedaannya, kalau kon untuk menghitung jumlahnya angka, kalau konta untuk huruf. Nah, kita kalau database karyawan atau database karyawan atau database murid, nah itu untuk jumlah orang ada berapanya pakai seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu stok paling tinggi. Berarti kita pakai menggunakan rumus max ya, kurung buka. Nah, kita blok objeknya yang ini di sini, kurung tutup. Nah, ini menggunakan max ya, seperti ini rumusnya. Jadi harga yang paling tinggi yang ada di range ini adalah 35 ya teman-teman. Nah, harga paling tinggi itu harga anggur 35. Nah, stok paling rendah, harga yang paling sedikit ya. Contohnya di sini kita kasih sama dengan min kurung buka, kita blok ya ininya ya, objeknya. Setelah itu kita kurung tutup, enter. Nah, jadi di sini harga yang paling rendah adalah 10.000, yaitu harga salak. Ya, ini menggunakan rumus min. Oke. Ada beberapa fungsi ya yang sudah kita bahas. Fungsi cukup simple ya. Nah, untuk berikutnya saya akan bagaimana cara membuat nomor otomatis. Nah, kebetulan tabel saya juga ada nomornya nih teman-teman ya. Belum ada Nah, ini saya akan tutorkan ada 3 cara ya teman-teman untuk membuat
nomor urut ya. Ada saya yang cara pertama adalah cara lama ya. Kita cukup membuat satu dulu, setelah itu kita bikin kayak tadi sama dengan sel satunya itu kita tambah dengan satu, jadi pastinya kan dua ya. Nah setelah seperti itu baru kita copy ke bawah, akan jadilah nomor urut seperti itu. Atau cara ngopinya bisa dengan cukup klik di sininya, seperti itu, bisa seperti itu ya. Oke, ini cara yang pertama teman-teman ya. Terus cara yang kedua, kita cukup bikin angka 1 dan angka 2, terus kita blok ya. Kita blok, langsung aja di copy, di klik yang ada di sini sampai pointernya berbentuk plus ya. Klik 2 kali, langsung jadi otomatis ya. Nah, ini adalah cara yang kedua. Yang cara yang ketiga ini lebih simple ya. Bahkan saya nggak kebayang kalau kita bikin nomor yang banyak gitu kan, kalau pakai ini cukup drag cukup panjang ya. Ini ada rumus yang ada cara yang lebih simpel lagi. Pertama kita buat angka 1 dulu di sini. Kita akan membuat nomor untuk lebih dari 50, 100, 1000. Kita kan nggak kebayang lah kalau satu-satu, atau kalau di blok juga kayak tadi agak sedikit repot. Ini cukup klik di sini teman-teman, langsung kita ke home. Nah, ini kita ke fill ya. Ini ya, ke fill ya teman-teman ya, ke fill, terus kita kasih series ya, series. Nah di sini kita akan kasih nomor 1 sampai nomor berapa nomor urutnya kita akan buat, contohnya sampai 50 ya, sampai 50. Oke. Sorry ada kesalahannya, tadi nomornya ke pinggir, saya lupa. Oke teman-teman, tadi kita ada pilihan ya, kita ulang lagi ya. Kita kill the fill, terus kita seriesnya ya. Nah di sini ada pilihan row atau kolom ya, tadi saya kelewat ya. Nah saya akan membuat ke kolom, ke bawah dong ya. Di sini ya, kita angka 50 seperti ini. Oke, kita klik, otomatis nomor kita akan terbuat sampai angka 50 sesuai yang kita buat ya. Oke, seperti itu ya cara membuat nomor otomatis, cukup simpel dan cukup dasar juga di Excel ya. Oke teman-teman, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat ya teman-teman. Juga bagi teman-teman yang merasa ini cukup manfaat buat teman-teman, silahkan like, komen, dan subscribe channel saya ya. Jangan lupa loncengnya diklik ya, biar nanti teman-teman mendapat notification di saat saya akan upload atau akan mengeluarkan konten baru lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.